Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan awal praktik ini, abang kakak itu akan kita coba beritahukan, ajarkan bagaimana penggunaan dari Figma. Yang paling dasar dalam penggunaan Figma ini kita membangun atau membentuk yang namanya wireframe. Jadi wireframe itu apa? Wireframe itu adalah kerangka atau rancangan awal atau bisa yang disebut dengan kata blueprint dari suatu tampilan, bisa itu website, bisa itu apps, bisa itu mungkin sistem digital lain sebagainya yang dibuat atau diproses yang basic awalnya. Mungkin itu bisa sifatnya mungkin layer, 2 dimensi dan sebagainya. Wireframe itu berfungsi untuk apa sebenarnya? Jadi sedikit dijelaskan, wireframe itu berfungsi untuk membentuk struktur halaman, mungkin bisa membentuk tata letak dari layout atau elemen-elemen yang dibutuhkan dari suatu website. Bisa juga sebagai posisi menu, misalnya toolbarnya seperti yang di tampilan dari Figma ini ada posisi menu yang di bagian atas kiri, ya kan? Ada navigasi yang di bagian kanan, di tengah-tengah itu ada image. Kita akan membangun model website atau model apps dari model model kasatnya dulu, 2 dimensinya dulu, seperti model Figma ini. Tapi nanti kita akan coba contohkan bagaimana membangun wireframe dari aplikasi Shopee aja kita buat ya. Tanpa memperlambat waktu, kita mulai. Langkah pertama itu abang kakak cukup login. Jadi login bisa menggunakan email, bisa juga abang mau daftar. Di sini saya menggunakan email saja. Oke. Setelah menggunakan email, maka akan masuk ke dashboardnya dari Figma. Langkah pertama yang abang kakak lakukan adalah memilih komponen di atas. Karena kita masih di awal, kita bisa gunakan komponen yang namanya design. Oke, klik aja design. Selanjutnya setelah abang kakak klik design, maka di bagian kiri atas itu ada seperti explore-nya. Jadi abang kakak ketika ingin membuat frame yang bentuknya itu adalah handphone, abang kakak bisa ambil dari aset. Ini klik aset, nanti abang kakak bisa ambil frame-nya iPhone. Contohnya saya di sini iPhone. Oke, di sini ada beberapa frame terkait iPhone. Di sini ada 16, ada 17. Boleh diambil, boleh diinsert. Oke. Setelah abang kakak klik insert, maka file itu akan berada di dalam media kanvanya kakak atau media frame-nya abang kakak. Oke. Langkah selanjutnya setelah abang kakak memilih atau mengambil aset yang bentuknya iPhone, langkah selanjutnya membentuk desainnya. Contohnya ini saya ambil di sini yang sifatnya itu rectangle. Oke. Di rectangle ini mungkin kalau di Shopee itu atau di aplikasi Shopee itu bisa membentuk kotak ya, bisa membentuk lingkaran, bisa membentuk jajaran genjang, bebas. Jadi abang kakak bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan abang kakak. Oke, udah sama. Oke, seperti ini. Ini juga bisa di copy paste kok. Kakak bisa copy paste. Oke. Oke. Ini mungkin contoh awal ketika abang kakak mau membuat header dari aplikasi Shopee. Oke. Selanjutnya itu mungkin abang kakak mau mencari di sini aset. Mungkin misalnya asetnya itu tombol search. Oke, ini mungkin tombol search bar ya. Jadi abang kakak bisa cari tombol search bar, mungkin tombol pencarian yang sifatnya seperti ini. Oke. Ini bisa abang kakak bawa ke dalam
Pisma abang kakak. Selanjutnya mungkin abang kakak butuh komponen lain, komponen seperti ini bisa juga nih. Nah, bisa kita cari, bisa kita ambil, ini bisa kita tarik nih. Oke, ini juga bisa abang kakak gunakan ketika abang kakak mau mempermudah abang kakak untuk mencari, contohnya apa ya, aset tadi. Oke, selanjutnya nanti ada keranjang. Abang kakak juga bisa, kalau keranjang apa ya, berarti kita kalau misalnya kalau keranjang itu bisa, mungkin dalam bahasa Inggrisnya kita gunakan card. Kalau card ini nggak ada, kita coba gunakan mungkin kalau card nggak ada, mungkin yes. Troli. Atau kalau tidak ada juga, abang kakak bisa import dari luar, misalnya troli barang, troli. Nah, ini bisa diambil ini. Oke, bisa di copy image, bisa masukkan kemari. Abang kakak bisa nanti insertkan ini. Sini kita coba cari troli, nggak ada ya. Oke, ini dulu. Oke, troli ini bisa abang kakak gunakan sebagai media wireframe awal ketika abang kakak membangun contoh wireframe ya. Oke, selanjutnya mungkin ada chatting. Ini chatting. Oke, ini juga bisa abang kakak gunakan untuk desain awal ya. Oke, jadi mungkin sifatnya masih wireframe. Oke, selanjutnya di bagian di bagian desain, model desainnya itu sebentar. Oke, mungkin nanti nanti selanjutnya kalau di Shopee itu biasanya ada juga menu-menu seperti apa ya, scan QRIS, ada juga, kita ambil dari luar. Ini bisa digunakan sebagai media juga, bisa abang kakak ambil seperti ini, bisa save image dulu atau copy image-nya, bisa langsung abang kakak pastekan di sini. Oke, nanti tinggal abang kakak crop aja sesuai dengan keinginannya.
kecil saja sesuai dengan kebutuhannya. Ini kalau nggak salah seperti ini nih bentuknya. Oke, ini dari wireframe dari Shopee tadi ya. Selanjutnya mungkin nanti ada komponen-komponen juga yang mendukung, seperti kalau di dalam apa ya, mungkin di dalam Shopee itu ada seperti Shopee Food, ada wireframe lagi yang lain, apa namanya, Shopee Food apa ya, lupa saya kemarin. Kalau nggak salah setelah Shopee Food ada mungkin menu button atas ya, apa tuh, mungkin seperti es pinjam dan lain sebagainya. Ini yang paling dasar dulu ketika abang kakak mendesain menggunakan Pixma. Oke, ini adalah tampilan awal atau wireframe atau yang sering disebut dengan kerangka rancangan ketika abang kakak mau membuat sistem informasi. Oke, mungkin kalau nggak salah di dalam apa juga ada linknya. Abang kakak bisa gunakan link di sini. Oke, menggunakan link, nanti warna linknya ini bisa abang kakak sesuaikan. Oke, wireframe ini bisa disesuaikan juga ya. Nanti mungkin abang kakak selanjutnya bisa membuat juga space untuk aplikasinya. Oke, mungkin seperti ini gambarannya. Lalu mungkin nanti tambahan beberapa modul tampilan ya, yang sifatnya ini bisa mungkin video atau mungkin nanti live. Misalnya apa tuh, Shopee live ya, di Shopee gimana di sini, Shopee live. Oke, ya contoh gini. Ini Shopee live mungkin. Oke, satu lagi. Mungkin di sini Shopee video. Oke, bisa juga nanti ada frame-frame yang sifatnya iklan, bisa abang kakak juga gunakan. Ini iklan. Oke, kita besarkan aja ya, kita tarik sedikit. Ini ada beberapa konten, nanti bisa sifatnya iklan, bisa sifatnya produk. Ini kita
disesuaikan aja kebutuhannya. Oke, ini beberapa komponen ya yang bisa kakak gunakan untuk mendesain suatu model. Ini bisa mungkin sifatnya tadi iklan dan lain sebagainya. Mungkin iklan, atau di sini mungkin produk baru. Ini oke, di sini mungkin namanya trending. Oke, lalu mungkin di bawahnya itu kita buat seperti apanya, kursornya ya. Ada home, ada apa namanya itu lagi, home, masalah videonya live video atau live video. Atau coba YouTube bisa nggak ya? YouTube video live, apalagi itu nggak salah. Juga notifikasi ya. Atau bel. Oke, bel. Oke, kita tekan di sini. Lalu searchnya sound. Oke, soundnya soundnya kita ketikkan sedikit. Oke, ini mungkin tampilan awal ketika kita membangun wireframe terkait yang namanya aplikasi Shopee, ya kan? Ini kita sini buat Shopee atau Tokopedia. Nanti abang kakak tinggal merapikan saja bagaimana ini mungkin mau abang kakak buat seperti ini misalnya ya. Mau abang kakak kasih layer-layernya, banner-bannernya, atau disesuaikan, atau juga mungkin mau dibuat ke bawah seperti ini juga bisa. Oke, bisa juga seperti ini dibangun. Oke, terkait model dan apanya ya, modelnya itu variatif terkait dari seninya abang kakak sendiri. Oke, mungkin yang di bawah juga kita buat ya supaya lebih cantik mungkin. Oke, kita buat seperti ini. Oke, ini adalah wireframe dari aplikasi Shopee. Selanjutnya tugas abang kakak coba buatkan model yang seperti ini. Bisa gunakan Shopee atau mungkin website lainnya, bisa gunakan Instagram, atau mungkin contohnya abang kakak desain sendiri, silakan. Oke, waktu dan tempatnya saya persilakan. Ini akan saya masukkan ke dalam my class di pertemuan ketiga kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan saya ketika menyampaikan materi. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.